Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Hari ini kita bahas untuk market komoditas ya. Komoditi di mana ini yang pertama ada kita bahas tentang minyak ya guys ya. Di mana harga minyak sekarang di level 86,5 turun 0,27%. Untuk untuk indikator stock exchange ini udah over bullish ya. Ada peluang untuk koreksi jangka pendek, sedangkan untuk MACD-nya ini golden ya. Dalam jangka agak panjang, time frame lebih panjangnya akan cenderung untuk naik. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat ini juga golden untuk MACD-nya, golden cross ini juga golden di area over bought ya. Jadi kecenderungan simak dalam dalam sepekan dua pekan ke depan sih, cenderung untuk naik ya untuk untuk minyak ya. Untuk nanti coba tes level di level resist di 93 ya. Ya, cuman dalam jangka pendek ada peluang mungkin dalam 2-3 hari ke depan akan ada koreksi minor ya guys ya. Tapi view-nya sih dalam sepekan 2 pekan ke depan sih, dalam 7-14 hari itu sih masih akan cenderung positif. Cuma dalam 2-3 hari ini kemudian sih akan ada profit taking ya untuk minyak ya. Gitu. Jadi untuk minyak view-nya sih overall sih masih cukup oke ya untuk melanjutkan ke naikannya lagi. Tuh, jadi cukup inilah cukup 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 aman lah ya untuk harga minyak untuk terus melanjutkan kenaikannya lagi. Cuman dalam jangka pendek dalam 2-3 hari kemudian sih akan ada koreksi minor. Cuman kedepannya masih dalam sepekan 2 pekan ke depan sih akan cenderung untuk naik untuk coba break di level 93. Oke, itu untuk minyak. Selanjutnya ada gold ya. Dimana untuk harga gold ini dia udah break dari descending triangle ya guys ya. Udah sinyal bullish super trend di sini. Terus untuk 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 kita lihat tren untuk ininya ya. Nah, untuk untuk candlenya ini ya hammer ya, inverted hammer ya guys ya. Ada peluang untuk nanti dia untuk membalikan arah ya guys ya. Nah, ini untuk indikator yang lain untuk MACD-nya juga masih cukup oke, cuman walaupun kekuatan pembeliannya udah mulai berkurang ya ini ya. Saya rasa masih cenderung akan ada penekanan yang nggak akan banyak agak secara daily ya. Sedangkan untuk weekly-nya ini golden atau RSI-nya, sedangkan untuk MACD-nya ini penurunannya udah terbatas ya guys, udah makin kecil untuk kekuatan penjualannya ya di sini. Nah, di sini sih untuk gold ini cenderung ini ya akan ada rebound ya guys ya untuk dalam jangka pendek ya guys ya, akan ada rebound dimana ini untuk level resist berikutnya di level sekitar ini ya. Sekarang lah ya di level 1947, sekarang 1924. Itu jadi dalam jangka pendek akan cenderung untuk coba tes 947 ya guys ya. Itu dalam jangka pendek kecenderungan saya sih akan cenderung naik ya. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan sih akan cenderung untuk naik ya harganya. Itu selanjutnya yang terakhir ya ada CPO.
ini CPO nih, ini terakhir di level 829.7 ya, turun 1% ya guys ya. Nah ini bearish engulfing ya guys ya. Ini apa namanya, kalau bearish engulfing cenderung akan turun ya. Cuman kita lihat untuk indikator lain ini cuma masih golden ya guys ya. Untuk MACD nya juga ini masih golden ya, weekly nya ya. Jadi kurasa ini juga cuman sampai terbatas ini aja kalau turun ya, di level 820 ya. 820 itu untuk level support kuatnya ya, nggak akan jatuh dari itu ya. Soalnya kita lihat ini El Nino sih takbar terakhir tuh nanti bisa sampai ini ya, akhir tahun ya guys ya. Prediksinya juga malah musim hujan mundur tadi, mungkin di bulan November ya, tadi ada berita saya baca. Jadi ini membuat harga sawit juga cenderung untuk naik ya. Ini karena rupiah melemah, ini cenderungnya sih kalau di pasar nih naik ya harganya ya. Cuman secara harga yang harga apa, harga CPO nya sendiri itu turun lagi, agak turun nih di level 829. Cuman kalau kita lihat ini apa namanya, dari indikator apa status RSI maupun MACD-nya ini masih cenderung untuk naik ya. Untuk kedepannya saya akan cenderung untuk naik. Jadi kalau view saya sih untuk 2 pekan ke depan sih akan cenderung untuk naik ya untuk CPO ya. Penurunan udah terbatas sampai level 820 aja. Jadi peluang naiknya lebih besar juga, ini juga masuk area bullish super trend ya guys ya. Ini cenderung akan nanti apa namanya, untuk melanjutkan kenaikannya lagi ya. Walaupun dia sempat breakdown ya dari area uptrend channel gitu. Jadi cuman masih dalam level aman karena ini belum tembus dari level 820. Di level supportnya belum berhasil ditembus. Gitu. Jadi view saya sih dalam 2 pekan ke depan sih cenderung akan naik untuk harga CPO. Target tahun ini sih saya masih sama ya. Di level 1000 ya untuk harga CPO. Itu target moderatnya ya, target moderatnya itu 1000. Target pesimistisnya itu ya 950 ya, 950 dolar per ton ya gitu. Oke guys, itu aja update dari harga komoditas. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat sore dan sampai jumpa.